Selamat malam saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Salam bahagia sejahtera. Kali ini saya, Mbak Ageng dan Hyang Wildo mendapatkan undangan ke Pesanggerahan Keramat di daerah Gresik. Nah, ini tepatnya di Pesanggerahan Keramat di Ageng, Jalan Raya Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Ini halaman depan atau pintu gerbangnya, dan kita coba masuk untuk melihat pencerahan apa yang hendak dituturkan oleh Hyang Wildo. Ya, di sini juga terlihat ada tulisan Pesanggerahan Keramat Ki Ageng. Coba kita masuk ke dalam untuk mendengar pemikiran-pemikirannya itu sangat bisa ilmiah, bisa terima dari semua kalangan. Monggo yang ditambahkan esensi ketuhanan. ya. Mari kita lihat yang itu yang mau menyampaikan dalam esensi ketuhanan. Coba. Dipahami oleh semua orang, Ya. mudah dipahami oleh semua orang. Tapi seringkali setiap orang punya pemahaman yang berbeda tentang istilah yang sama. Istilahnya Tuhan. Setiap orang punya pemahaman yang berbeda tentang istilah Tuhan itu sendiri. Karena masing-masing orang memahami Tuhan baru pada tingkat mendengar. Tuhan yang dipahami orang-orang baru pada tingkat sebagai konsep atau nama. Apa yang diketahui orang-orang tentang Tuhan baru namanya saja. Dan yang mereka terima hanya satu nama saja. Padahal Tuhan itu dia punya nama khusus. Hanya orang yang paling dekat dengan dia yang tahu nama khususnya. Hanya orang-orang yang sudah dekat yang mengenal dia. Maka untuk mengenal Tuhan ada 3 cara. Pertama adalah lewat mendengar. Itu yang melahirkan ilmu. Ya. Orang-orang yang mendapatkan ilmu itu kebanyakan adalah orang-orang para penganut agama. Yang saya sebut sebagai para penganut agama adalah mereka yang baru percaya pada pikirannya sendiri. Jadi para penganut agama pada hakikatnya adalah yang mereka anut adalah pikiran mereka sendiri. Ya. Yang mereka anut adalah pemahaman mereka sendiri, belum Tuhan yang sebenarnya. Nama yang mereka yakini adalah nama yang mereka percayai sebagai nama Tuhan. Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, kecuali namanya. Ya. Dan itu bullshit. Itu bullshit. Kalau hanya tahu nama, anak kecil juga tahu. Dan Hyang kalau memperkenalkan namanya yang berjuta-juta juga percuma. Toh hanya nama, hanya konsep, hanya gagasan, nggak ada artinya apa-apa. Karena jalan untuk mengenal Tuhan bukan hanya mendengar informasi tentang Dia. Harus kita mencari sampai melihatnya.
sampai menyaksikannya dengan mata kita sendiri. Sampai kalau Islam mengatakan sampai ainul yakin. Ain artinya melihat sendiri. Bahkan kemampuan melihat itu pun belum sempurna. Karena yang dilihat bisa saja berbeda dengan substansi yang sebenarnya. Jadi ainul yakin belum sempurna, apalagi ilmu yakin sama sekali jauh dari kesempurnaan. Jadi kalau ingin ketemu Tuhan, temuilah Tuhan sampai mengalaminya. Kalau kita tahu substansinya, kalau kita mengetahui substansi Tuhan yang sebenarnya, maka kita akan mengetahui semua nama-namanya yang mungkin tidak dikenal oleh semua orang. Dan menemui Tuhan itu nggak gampang. Tapi banyak orang terkecoh oleh pikirannya sendiri. Padahal Tuhan itu menampakkan diri. Tuhan itu maha jelas. Tuhan itu seperti cahaya, tapi dia bukan cahaya. Artinya dia terang seperti cahaya, bisa disaksikan oleh siapa saja. Tapi banyak manusia tidak mampu menyaksikannya. Kenapa? Karena manusia dibatasi oleh berbagai macam batasan. Ya, jadi bukan Tuhan yang menghijab dirinya. Manusia sebetulnya yang terhijab oleh keterbatasan dirinya sendiri. Oleh pikirannya, oleh tubuhnya, oleh panca inderanya, oleh keyakinannya, oleh pemahamannya, oleh ilmunya. Oleh pemahamannya. Kalau kita mau menghancurkan semua keterbatasan tadi, hancurkan semua pemahaman, hancurkan semua keyakinan, hancurkan semua ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari pikiran, nggak ada gunanya. Itu hanya penghalang. Sosoklah Tuhan sebagaimana apa adanya, tapi harus melalui. Nah, karena yang namanya Tuhan itu tidak pernah sendiri. Tuhan itu berwujud. Maka kalau ingin menemui Tuhan harus temuilah wujudnya. Ya, untuk menemui Tuhan harus temuilah wujudnya. Sebagaimana kita, kalau kita ingin ketemu kopi harus ketemu gelasnya dulu. Kita nggak bisa minum kopi tanpa gelas. Kita nggak bisa minum toak tanpa botol. Kita nggak bisa minum legen tanpa botol. Jadi kalau kita ingin ketemu legen, cari botolnya. Kalau kita ingin ketemu arak, cari botolnya, cari gelasnya. Karena nggak ada arak tanpa botol, nggak ada legen tanpa gelas. Ya, nggak ada legen tanpa gelas. Nggak ada arak tanpa gelas. Arak ada hanya dengan gelas. Makanya kalau Syekh Siti Jenar mengatakan, ketika Syekh Siti Jenar dipanggil sama wali-wali, panggil Syekh Siti Jenar sini. Syekh Siti Jenar bilang. Syekh Siti Jenar langsung bilang, Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Tuhan. Dan ketika yang dipanggil Tuhan, kalau gitu panggil Tuhannya. Syekh Siti Jenar bilang apa? Tuhan nggak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Tapi banyak orang tidak tahu apa yang dikatakan oleh Syekh Siti Jenar. Termasuk Wali Songo itu banyak yang nggak tahu dengan ajarannya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ingin mengatakan bahwa yang disebut Syekh Siti Jenar adalah tubuh. Tubuh. Yang disebut Tuhan adalah ruh. Kalau kamu hanya memanggil tubuhku saja tanpa memanggil Tuhan, tubuhku nggak bisa bergerak kemana-mana. Syekh Siti Jenar tanpa Tuhan nggak bisa kemana-mana. Begitu pula kalau kamu hanya memanggil ruhnya tanpa tubuhnya, ya ruh nggak bisa apa-apa. Sama dengan kita nggak bisa minum tanpa gelas. Tapi mencari gelas yang ada kopinya itu nggak gampang. Ya, mencari gelas yang ada kopinya nggak gampang. Banyak gelas, tapi tidak semua gelas ada isinya. Setiap gelas akan disebut tergantung pada isinya. Disebut kopi,
disebut gelas kopi karena isinya kopi. Kalau isinya arak disebut gelas arak. Kalau nggak ada isinya disebut gelas kosong. Nah sekarang tinggal bertanya pada kita ini gelas apa? Gelas nafsu, gelas ego, atau gelas jati diri? Coba tanyalah pada diri sendiri, kita ini gelas nafsu atau gelas ego? Karena isinya dalam diri kita hanya ego, nafsu, atau jati diri, atau Tuhan itu sendiri. Masing-masing orang bisa bertanya pada dirinya sendiri. Karena Tuhan akan menempati gelas. Tuhan tidak bisa hadir tanpa gelas. Tapi tidak semua gelas bisa ditempati oleh Tuhan. Maka jika sampean ingin ditempati Tuhan, persiapkanlah dirinya. Sucikan tempat sampean. Karena tempat kita ini seperti candi. Tempat kita ini seperti pelinggihan. Bagaimana mensucikan tubuh kita ini? Tubuh kita ini masjid. Tubuh kita ini pura, candi. Kita mau menempatkan tubuh kita ini sebagai candi, masjid, pura, atau sebagai penjara? Dan manusia menjadikan tubuhnya itu sebagai penjara. Ruhnya terpenjara di dalam, jati dirinya terpenjara di dalam tubuh, dikunci oleh ego, kemudian diikat oleh pemahaman, diborgol oleh keyakinan. Jadi banyak yang membelenggu jati diri kita ini dengan bermacam-macam belenggu. Dan mereka menyatakan, yang namanya ego itu selalu mengatakan, akulah segalanya. Padahal ego nggak tahu apa-apa. Ego tuh bisanya cuma menjiplak apa yang dia dengar. Tapi dia kalau disuruh menjelaskannya tidak akan mampu menjelaskan apa-apa. Karena untuk bertemu dengan Tuhan harus sampai ke tingkat mengalaminya. Aku yakin. Itu yang dilambangkan dalam Candi Borobudur sebagai arupa datu. Kalau orang-orang agama itu di tingkat bawah, kamadatu. Kalau orang-orang sains itu di tingkat tengah yang disebut dengan rupa datu. Karena para saintis sudah mampu melihat. Tapi yang dilihat oleh para saintis hanya rupa, hanya bentuknya, hanya kenyataan eksternal yang dia saksikan, belum internalnya. Jadi saksi-saksi Tuhan adalah para saintis, tapi hanya rupanya saja. Nah, jadi bedanya, jadi ada 3 macam orang nih. 3 macam orang. Yang pertama adalah orang-orang yang hanya percaya pada pikirannya. Nah, ini orang-orang agama. Orang agama itu termasuk ateis. Ateis itu orang agama. Orang yang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan. Orang yang percaya agama, nggak percaya agama, itu sama. Karena yang mereka percaya baru pikiran mereka sendiri. Itu orang agama. Atau kamadatu. Kama itu artinya apa? Nafsu. Orang-orang yang berada di wilayah nafsu ini tingkat bawah. Yang kedua adalah rupa datu. Rupa datu adalah orang-orang yang sudah mampu melihat. Nah, ini yang disebut ainul yakin, sudah mampu melihat. Tapi yang dilihat baru rupa. Karena Tuhan mengatakan, kemana kamu melihat? Itu wajahku. Ya rupa ini, semuanya rupa, tapi rupa. Dan rupa ini bukan kenyataan. Tapi orang-orang saintis seringkali menyatakan rupa itu adalah kenyataan. Itu keliru berat. Salah, orang-orang saintis itu masih goblok. Tapi kita bersyukur atas keberhasilan mereka menemukan pengetahuan-pengetahuan materi sampai ke tingkat kuantum. Orang-orang saintis baru mampu melihat alam semesta ini di tingkat materi dan kuantum. Seringkali para saintis menganggap yang kuantum ini Tuhan. Kuantum ini tetap materi, hanya dalam bentuk halus. Dia tetap materi, bukan Tuhan. Dia masih alam semesta, masih pradana, masih lauh mahfuz, bukan al-kalam,
bukan pulusa. Jadi yang disebut Tuhan ada di tingkat pulusa, di tingkat al-kalam. Orang Jawa nyebutnya Bapak Angkoso. Kalau yang disebut alam materi itu kan ibu bumi. Jadi temukanlah Tuhan, tapi Tuhan selalu bersama alam materi. Itu yang disebut dengan gelas. Makanya Bapak Angkoso, ibu bumi itu selalu bersama, nggak bisa dipisahkan. Seperti ruh dan tubuh, seperti Muhammad dan Allah dan Muhammad. Maka kalau kita ingin menemukan Tuhan, carilah wujudnya. Wujud kita mbako muhalafatul lid hawadisi. Nah itu, cari di sana. Carilah. Begitu. Jadi kalau kita, karena Tuhan harus betul-betul ditemukan, dialami. Bukan hanya dipahami. Bahkan semua pemahaman hancurkan, karena itu yang membuat kita terpisah, yang membuat kita bertengkar. Hancurkan semua pemahaman. Semua aliran pemahaman itu semuanya bersumber dari pikiran, bukan dari kenyataan. Kebenaran harus bersumber dari kenyataan. Tapi banyak orang nggak tahu apa yang disebut dengan kenyataan. Sekalipun orang-orang Jawa juga seringkali nyebut kasunyatan, tapi nggak tahu apa yang disebut kenyataan. Karena kenyataan dalam bahasa Arabnya adalah sanglaha. Bahasa Arabnya sanglaha ditambahi dengan al-laha. Allah. Jadi Allah itu asal kata dari sanglaha, kenyataan itu sendiri. Itu Luar biasa. oh, Tinggal satu yang arupa dhatu tadi belum dijelaskan. arupa dhatu artinya dia nggak bisa didefinisikan, nggak bisa, tapi bisa disaksikan. Sampai bisa nggak mendefinisikan diri sampean sendiri? Siapa aku yang sebenarnya? Nggak bisa. Itu arupa dhatu. Semua yang bisa kita definisikan itu konsep, itu nama. Itu di wilayah pikiran, bukan di wilayah kenyataan. Di wilayah kenyataan nggak ada konsep apapun, nggak ada pemahaman apapun. Itu harus dibuang semua.